Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung gali lebih dalam ya bab 11 yang Anda bagikan. Fokusnya soal siklus besar Amerika Serikat dan dolarnya, kebangkitan dan penurunannya. Kita coba telusuri gimana sejarah yang menurut bab ini membentuk posisi AS sekarang dan artinya apa buat dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Siap ya, kita bongkar bareng? Jadi tujuannya kita mau lihat pola-pola kunci dari bab 11 ini. Gimana AS bisa jadi dominan gitu setelah Perang Dunia II, terus peran dolar jadi sentral gimana? Dan yang penting juga, apa nih tanda-tanda perubahan yang mungkin lagi terjadi? Sesuai kerangka siklus besar yang dijelasin di sini. Bab 11 ini kan cerita ya, tatanan dunia baru itu mulai setelah 1945. AS jadi pemimpinnya. Puncaknya itu sistem Bretton Woods 1944. Nah, ini yang bikin dolar jadi jangkar mata uang global. Waktu itu, kekuatan AS benar-benar nggak ada tandingannya ya. Iya, betul. Dominan banget. Mereka kuasai sekitar 2/3 emas dunia. Emas kan dianggap uang beneran ya waktu itu. Iya, betul. Terus, setengah produksi ekonomi global itu dari AS. Ditambah lagi, militernya paling kuat. Jadi, ya posisinya kuat sekali. Nah, sistem moneter waktu itu kan katanya tipe 2 ya. Klaim atas uang keras, maksudnya gimana tuh? Betul, tipe 2. Artinya, dolar kertas itu secara teori bisa ditukar sama emas oleh bank sentral negara lain. Harganya dipatok, $35 per ons di AS. Awalnya sih, emasnya banyak ya, cukup buat jamin dolar yang beredar. Tapi, lama-lama AS belanjanya makin banyak nih, lebih besar dari pendapatannya. Oh, jadi pengeluarannya bengkak gitu ya? Buat apa aja tuh biasanya? Macam-macam. Ada perang, program sosial di dalam negeri. Nah, ini bikin jumlah klaim atas emas dalam bentuk dolar kertas dan kredit dolar jadi lebih banyak dari emas fisiknya AS. Nah, ini nih bagian menariknya di bab 11. Tanggal 15 Agustus 1971. Presiden Nixon stop konvertibilitas dolar ke emas. Kenapa ya langkah drastis gitu? Ya gimana ya, itu karena kondisi udah mepet. Cadangan emas AS terus turun karena negara lain mulai nukerin dolar mereka. Sementara jumlah dolar di luar negeri makin banyak, Jadi terpaksa ya. bisa dibilang gitu. Keputusan itu ya otomatis mengakhiri sistem Bretton Woods. AS pindah ke sistem moneter fiat tipe 3. Fiat tipe 3. Artinya nilai uang nggak dijamin emas lagi ya? Iya, nggak lagi. Nilainya ya berdasarkan kepercayaan aja sama pemerintah yang nerbitin dan kemampuannya jaga nilai mata uang itu. Terus, dampaknya apa nih setelah lepas dari emas? Menurut sumber ini gimana? Wah, dampaknya besar dan cepat banget terasa, seperti digambarkan di bab ini. Langsung terjadi ledakan penciptaan uang dan kredit sepanjang tahun 70-an. Ledakan? Berarti uang dan utang makin banyak gitu? Banget. Akibatnya ya bisa ditebak, inflasi tinggi banget, bikin resah. Banyak orang panik jual obligasi mereka. Kan nilainya turun karena inflasi. Oh, jadi pada lari dari obligasi ya? Terus gimana? Akibatnya, suku bunga jadi naik tajam. Sebaliknya, aset real kayak emas, harganya malah loncat tinggi banget. Dari $35 per ons, sempat nyentuh $850 tahun 1980. Wow, drastis ya? Iya, dan ini, menurut bab ini, gejala klasik tahap akhir siklus utang jangka panjang. Jadi waktu bank sentral udah mulai agak susah gitu ngendalin inflasi dan stimulasi ekonomi pakai cara biasa. Oke. Kalau kita tarik ke sekarang nih, posisi AS gimana menurut bab 11 ini dalam siklus itu? Analisis di bab 11 ini bilang, AS sekarang ada di fase akhir siklus utang jangka panjang itu. Fase akhir ya? Apa aja indikatornya yang disebutin? Jelas kok dipaparin, misalnya tingkat utang pemerintah dan swasta yang tinggi banget, termasuk utang yang dipegang negara lain kayak Cina, Jepang. Terus, defisit anggarannya juga besar terus-terusan. Nah, ini yang makin maksa bank sentralnya, the Fed, buat cetak uang. Cetak uang buat beli obligasi pemerintah. Itu yang namanya monetisasi utang ya? Iya, betul, monetisasi utang. Jadi the Fed kayak bantu pemerintah biayai defisit pakai uang baru.
Itu nggak jadi masalah. Nah, ini dilemanya. Di satu sisi, ya perlu biar pasar obligasi pemerintah jalan terus. Tapi di sisi lain, jadi makin susah cari pembeli swasta atau asing buat utang AS yang baru. Apalagi kalau imbal hasil realnya, yakni hasil setelah dikurangi inflasi, itu sering negatif. Artinya rugi dong ya megang obligasinya. Secara daya beli, iya bisa dibilang gitu. Investor kehilangan daya beli. Ditambah lagi, sumber ini juga catat, cadangan devisa AS itu relatif kecil dibanding impornya. Kalau dibanding negara besar lain kayak Tiongkok atau Rusia, ya kalah jauh. Terus gimana status dolar sebagai mata uang cadangan dunia? Masih kuat nggak dominasinya? Status quo-nya sih, ya masih dominan ya. Lebih dari separuh cadangan devisa global masih dalam dolar. Tapi kerangka analisis bab 11 ini nunjukin ada risiko yang makin kelihatan. Jumlah utang dolar AS yang dipegang asing itu kan gede banget ya. Iya juga ya. Nah, kebijakan moneter AS yang longgar banget kayak cetak uang itu, ditambah imbal hasil yang rendah, bahkan negatif real, itu bisa ngurangin minat negara lain buat pegang atau nambah aset dolar. Masuk akal. Ada risiko lain? Ada juga risiko geopolitik. Misalnya, potensi perang modal atau penggunaan sanksi finansial, itu bisa banget pengaruhin persepsi global soal aman nggaknya megang dolar. Sementara itu, mata uang lain kayak renminbi Tiongkok, walau sekarang porsinya masih kecil ya, baru sekitar 2% cadangan global, tapi potensinya ada buat tumbuh. Seiring makin besarnya peran ekonomi Tiongkok. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dari penelusuran kita di bab 11 ini, Amerika Serikat dan dolar kayaknya lagi ada di fase akhir siklus besar kekuasaan dan mata uang. Ini pola yang katanya udah berulang terus panjang sejarah. Tantangan utamanya jelas ya, beban utang yang gede banget, sama ketergantungan ke penciptaan uang. Meskipun dominasi dolar sekarang masih kuat banget, tapi ya fondasinya mulai ada pertanyaan-pertanyaan besar buat jangka panjang. Betul, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda semua pikirkan, berdasarkan wawasan dari bab 11 ini. Mengingat pola siklus historis mata uang cadangan ini dan tekanan-tekanan ke dolar yang kita bahas tadi, kira-kira gimana ya Anda bisa mulai mikirin penyesuaian strategi keuangan atau investasi pribadi Anda buat antisipasi kalau ada pergeseran tatanan moneter global ke depan? Ya, itu sesuatu yang kayaknya perlu kita renungkan lebih dalam lagi.